Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali kita di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Saudaraku, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai gangguan penciuman. Banyak sekali penyebab terjadi gangguan penciuman. Mulai dari pilek biasa, ya, setiap pilek ya atau peradangan di hidung akan berisiko terjadi gangguan penciuman di hidung. Kita tahu bahwa penciuman itu terjadi karena ada partikel-partikel bau yang terbawa dari udara pernafasan masuk ke hidung kita. Nah, di bagian atap hidung kita terdapat saraf-saraf untuk penerima rangsangan penciuman. Bahan-bahan kimia sebagai pembawa bau tadi ini akan menempel di permukaan saraf penciuman dan akan diteruskan ke saraf otak kita dan diterjemahkan sebagai bau, ya, bermacam-macam bau tentunya. Nah, akhir-akhir ini kita banyak mendengar berita bahwa virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 menimbulkan gejala gangguan penciuman. Kita akan membahas kenapa ini bisa terjadi. Saudaraku, segala sesuatu yang menimbulkan peradangan di hidung tentu akan berisiko terjadinya gangguan penciuman. Kita tahu bahwa proses penciuman itu terjadi karena ada partikel-partikel bau yang terbawa dengan udara pernafasan akan menyentuh ujung-ujung saraf pernapasan kita yang terletak di atap rongga hidung kita. Nah, kalau terjadi peradangan di hidung, tentu akan bisa menghalangi akses dari partikel kimia tadi itu menyentuh atap rongga hidung. Sudah pasti kita akan berkurang atau tidak mencium sama sekali. Nah, ini biasanya terjadi pada pilek biasa pun atau infeksi hidung seperti sinusitis juga menimbulkan gangguan penciuman. Nah, apa yang terjadi pada infeksi virus corona? Kita tahu virus corona ini menularnya itu melalui percikan yang terbawa dari udara pernafasan kita. Nah, virus ini terbawa akan menempel di ujung saraf penciuman kita. Ujung saraf kita ini akan diinfeksi karena di sana terdapat reseptornya dari virus corona ini yang kita kenal dengan COVID-19. Dia akan lengket di sel-sel saraf itu, kemudian akan menyebabkan peradangan. Nah, kalau terjadi peradangan, maka tentu proses penciuman akan terganggu. Nah, proses peradangan ini mulai dari radang ringan, radang berat, dan sampai terjadi bisa kematian daripada sel-sel saraf penciuman. Kalau sudah terjadi kematian dari sel saraf penciuman, tentu walaupun nanti penderita ini sembuh dari COVID-19, tapi penciumannya tidak akan pernah kembali lagi. Tapi kalau hanya sekedar peradangan saja, dengan sembuhnya penyakitnya, maka penciumannya akan bisa kembali pulih sedia kala. Sebagian besar penciumannya akan kembali pulih kalau seandainya orang sudah pulih dari penyakit COVID-19. Hanya sekitar 10% saja yang memang sarafnya mengalami kematian atau nekrotik sehingga memang tidak bisa terjadi perbaikan penciuman. Dan semoga pengetahuan ini bisa kita gunakan, kita informasikan kepada masyarakat kita bahwa kalau terjadi gangguan penciuman, hati-hati, kita harus cepat-cepat memeriksakan diri ke dokter, jangan-jangan kita sudah dikenai infeksi COVID-19. Semoga bermanfaat, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.